umum ataupun sesuai tema pada malam hari ini nanti, bisa ditulis di kolom chat Zoom atau mungkin bisa bertanya langsung. Nanti yang mau bertanya langsung bisa raise hand atau angkat tangan, klik tombol angkat tangan, atau bisa diaktifkan langsung voice-nya nanti. Kalau misalkan ada pertanyaan secara langsung, kalaupun tidak bisa secara langsung, bisa ditulis di kolom chat Zoom. Ya, alhamdulillah sudah 14 bergabung pada malam hari ini. Dari Korea ada 5 Korea 5, Jepang 2, kemudian Taiwan 1, Hong Kong 2 Mbak Winarsi dan Bunda Linda belum bergabung yang dari Hong Kong. Kemudian Indonesia ada dari Pontianak. Kemudian dari Pak Suwarno juga alhamdulillah sudah 4 yang bergabung bersama Pak Suwarno. Jadi alhamdulillah sama Santoso juga bergabung kembali setelah lama tidak bergabung. Mungkin masih ada kesibukan dengan pekerjaan di rumah. Ya, alhamdulillah. Mas Ma'ruf, Facebook Iya, Mas. Mas Bagus, YouTube sudah dimulai. Facebook juga sudah mulai, Mas Amin. Nanti kalau yang dari Facebook ada susulan pertanyaan mungkin di screenshot dulu, bisa disampaikan di akhir, tidak apa-apa Mas. Oh iya, siap. Biar tema malam hari ini lanjutkan tema ya. Lanjutkan. Terakhir tema Al-Wali. Berapa sih? 2 minggu kemarin Mas Amin. Al-Wali itu kan sudah, Mas. Iya. Al-Wali itu kan sudah. Iya, maksudnya yang tema yang terakhir Al-Wali. Iya, terakhir sampai Al-Wali. 2 pertemuan yang lalu. Minggu kemarin kan kita tidak membahas Asmaul Husna. Iya, tanya jawab ya. Iya, tanya jawab. Mungkin hari ini kali materi baru ya. Semoga saja ya, Bu Zilfa. Semoga bisa melanjutkan karena dari Facebook banyak pertanyaan menyusun. Mau tidak mau akan kita sampaikan ya. Semoga malam hari ini bisa melanjutkan temanya. Dan kajian tauhid ini panjang ya sampai ini baru sampai 55 sampai 99. Dan setahun lebih, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Lanjut, belum selesai. Ya, saya baru mulai, baru tahu karena juga dari rapat dunia. Kalau saya tahu dari awal, mungkin saya sudah dari awal juga ikut. Soalnya saya sudah 16 tahun juga di MTI Pontianak. Alhamdulillah. Bergabung di kelas baru ini, Bu Zilfa. Iya, baru dapat. Rindu juga dengan beliau, itu suara beliau, kan kajian beliau. Yang tadi betul tauhid gitu ya, sesuai dengan logis, kita tidak berpikir secara mistis gitu. Itu yang saya senang sekali. Kalau di Kalimantan apa masih banyak masyarakat yang berpikir mistis gitu Pak? Banyak sekali, luar biasa kok Kalimantan ini. Jawa juga masih banyak. Iya, karena di Kalimantan ini kan mayoritas juga orang-orang yang dari Jawa. Transmigran ya? Iya, apalagi tempat saya itu mayoritas ini orang-orang Jawa ini keren. Bisa bahasa Jawa berarti ya? Suami saya kan Jawa, tapi Jawa Pontianak. Japon.
Iya, Jepang kata-kata itu. Jawaban Jepang. Jepang. Apa? Ya bahasa yang kasar-kasar ya bisa lah, Mas. Yang halus ya nggak bisa lah. Tapi paham lah, insya Allah paham apa yang dibicarakan oleh Al Ustaz, itu saya insya Allah paham. Karena bahasanya udah mendunia kok. Sudah nasional ya. Iya. Mungkin yang di Jepang ada yang punya skill ngedit Mas Wallace atau apa bisa untuk mengisi akun Instagram atau Facebook, mungkin video pendek atau apa ya, gambar apa gitu, Mas Wallace sendiri pun sibuk admin di Sar ya. Mas Abidin mungkin punya skill ngedit atau jadi manfaatkan skillnya. Perubahan kalau untuk media sih dulu ada begitu stigma jajannya lewat apa Mas oleh editnya saya atau VN gambar juga VN kalau gambar apa kenapa VN ramai di Mas Wallace. ramai Ini lanjut Mas Wallace. Ini banyak orang Indonesia di tempatnya Mas Wallace nih. Ustadz sudah online tapi belum ada jawaban. Sambil menunggu bisa dipersiapkan ya Al-Quran serta alat tulisnya. Absennya bertambah ya dari Indonesia kebanyakan. Hongkong 3 ya. Ini dari Qatar, Mas. Ini kan lupa aku lah. Mas Trian ya. Kenapa masuk kerja ya? Ini yang dari Finlandia izin ya, cuti ke pulang ke Indonesia. J 3 nih berarti yang Hongkong. Mbak Siti, Mbak Sutarti, Mbak Minarsi. Berpindah-pindah nih Pak Supianto. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Nanti tergabung. Kebanyakan Indonesia dari ini kok Kalimantan. Ini yang Lampung yang Trio Lampung nggak pernah gabung ya. Pak Ibnu Malik, Pak Iwan, dan Pak Joko. Kalau Tasin ya alhamdulillah aktif ini dari Lampung. Untuk saudara-saudari barangkali yang mau bergabung belajar tahsin dengan kajian Komtas, biasanya diadakan setiap hari Jumat dan Sabtu ya. Waktunya jam 8:04 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk linknya insya Allah sama dengan link kajian ini. Jadi yang mengisi dari guru LPPT, Ustadz LPPT dari pusat, ini Ustadz Tutur dan Ustadz Budi.
Yang berkenan bergabung bisa nih belajar bersama-sama, membaca Al-Quran dengan baik dan benar nih tentunya. Belum bergabung jadi Ustaz. Oh, Jin. Ustaz sudah ada jawaban? Mungkin sebentar lagi bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di WC Mas, alhamdulillah sehat, keluarga juga sehat, alhamdulillah. Ini terima kasih untuk kabarnya Pak Sugianto. Ini dari Korea, Jepang tidak ada tambahan ya. Di sisanya Indonesia yang ini. Mas Aziz dari Jepang ini. Alhamdulillah bergabung lagi ya. Mas Aziz 234. Jepang 3, Korea 5 ya. Mas Yanto dari Malaysia ya, 1. Iya. 19 ya. Yang sisa kemarin dulu Mas. Iya. Nanti kalau ada susulan mungkin setelah tema ini di akhir insya Allah. Iya. Insya Allah siap. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Tidak ada kabar yang begitu. Alhamdulillah. Sebagian ada yang sedikit sakit, Ustaz, karena di sini juga pergantian musim. Ini artinya agak panas, terus ini hujan, kayak gini lagi. Iya, harus jaga kesehatan sebaik-baiknya di perantauan. Iya, sebelum dilanjutkan mohon izin untuk melaporkan yang tergabung dalam Zoom meeting, Ustaz. Iya. Sudah ada 19 saudara, yang dari Korea ada 5 saudara, yang dari Jepang ada 3, Taiwan 1 saudari, Hong Kong 3 saudari,
Kemudian dari USA ada 1, Malaysia 1, kemudian sisanya dari Indonesia, dan yang dari Finlandia Mas Fahri izin Ustaz cuti sebulan ke Indonesia, pulang ke kampung. Oh iya, mudah-mudahan berkah pulangnya dirindukan oleh keluarganya di rumah. Amin, amin. Insya Allah bisa dimulai Ustaz. Baiklah teman-teman semuanya yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita selesaikan dulu pertanyaan yang masih tersisa minggu yang lalu. Oke, ada 3 sisa pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama, izin bertanya Ustaz, apakah boleh puasa Yaumul Fitr pada tanggal 14 dan 15 karena tanggal 13-nya lupa? Iya, kalau lupa semaksimalnya ya. Tapi kalau memang sudah biasa rutin, 3 hari dalam sebulan itu puasa, 13, 14, 15. Kok kebetulan yang tanggal 13 lupa ya, tetap tunaikan saja yang 14, 15-nya untuk menjaga istiqomah gitu ya. Adapun pahala biarkan Allah sendiri yang mengatur. Allah kan yang dilihat oleh Allah kepada kita, yang dinilai oleh Allah kepada kita kan kesungguhannya kan gitu. Jadi kesungguhan kita, nah itu kita menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Jangan kemudian lali ya malah rapotan dan gitu. Ya seperti itu. Tapi tentu orang beriman akan menyesal ketika dia lupa. Nah wujud penyesalannya itu tetap menjaga istiqomah untuk puasa di tanggal 14-15-nya. Itu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mencuci tangan saat berwudu, mengguyurkan air yang sesuai sunnah itu dimulai dari siku ke jari tangan atau dari jari tangan ke siku atau keduanya boleh. Mohon sertakan dalil dan pencerahan Ustaz. Iya, dibuka hadisnya yang kaitannya dengan itu di buku Toharoh gitu ya. Ada enggak di situ? Siap enggak? Hadisnya di kitab Toharoh ya. Kemudian itu dicari dulu. Ya, intinya kalau di situ itu ada kata min dan ilah, maka sudah tertentu mulainya mana. Ya, tetapi kalau itu tidak ada kata min dan ilah, hanya ada kata ilah saja, ilah marofiki misalnya, maka itu tidak terbalik pun tidak apa-apa. Jadi dilihat di hadisnya tentang pengaruh. Di online kan mestinya ada ya. Di buku tutulan sholat ada ya Ustaz? Iya, ada, insya Allah ada. Coba dibuka. Di bagian mana ya Ustaz? Ya, bagian membasuh tangan kan itu. Bagian awal-awal tuh membasuh tangan. Pertengahan yang minimal. Itu Ustaz dari Al-Maidah ayat 6 bisa Ustaz. Oh bisa, kalau bisa ya dibaca aja. Jangan baca Mas. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ya, karena di situ hanya menyatakan sampai saja, maka berarti tidak harus dimulai dari tangan ke siku, tidak, tetapi bisa terbalik kan gitu. Jadi coba dibaca ayatnya pas itu Mas. Ayatnya Arabnya.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya, supaya kita itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, hanya menyebutkan sampai marafiq kan gitu. Sehingga itu tidak menunjukkan harus mulai dari tangan sampai ke siku, tetapi yang penting dibasuh sampai siku gitu. Ya, insya Allah sudah terjawab itu dari ayatnya, dari surat Al-Maidah ayat 6 atau An-Nisa ayat 43 ya. Yang kamu baca tadi ayat berapa, Mas? Al-Maidah ayat 6, Ustaz. Oh iya, yang Al-Maidah ayat 6 kita aja pakai yang itu, yang jelas. Oke, saya kira sudah terjawab. Kalau mau lebih ngaruh lagi, detail lagi ya dilihat di buku Thaharah kita. Iya. Atau sholat kita ya. Iya, ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tausiahnya tentang yang bisa memberi berkah atau keberkahan. Kadang sering kita menemui orang-orang yang bilang ngalap berkah dari sesuatu atau dari seseorang yang dianggap alim. Adakah keberkahan itu bisa diperoleh dari selain Allah? Jazakumullah atas tausiahnya. Iya, jadi berkah itu didefinisikan, ada yang mendefinisikan sebagai zatul khair wa yang fa'lan itu. Jadi bertambahnya kebaikan dan juga kemanfaatan. Tentu orang-orang beriman rujukannya kebaikan dan kemanfaatan itu ya dari Allah, bukan yang lain-lain definisi itu kan gitu ya. Artinya kebaikan itu kebaikan dalam pandangan Allah atau menurut Allah kan gitu. Kemudian kemanfaatan juga begitu, kemanfaatan dalam pandangan Allah gitu. Artinya dalam pandangan Allah itu berarti kan orientasinya ukhrawi. Artinya kebaikan dan kemanfaatan yang berorientasi ukhrawi yang terus kekal sampai akhirat nanti gitu. Jadi mendapatkan harta yang banyak di dunia ini itu kebaikan kan gitu, tetapi belum tentu bagi seseorang itu berkah. Ya, artinya belum tentu harta yang banyak itu bagi dia itu membawa kebaikan sampai ke akhirat nanti. Banyak orang yang justru diuji dengan harta yang banyak itu malah gagal, dia menjadi orang yang sombong, merendahkan orang-orang di sekitarnya, disapa pun menjadi acuh tak acuh menjawabnya dan sebagainya. Nek melaku ndangak karena wedi nek kalungnya masing abote sekilo itu tiba dan sebagainya. Artinya menunjukkan kecongkaannya dan sebagainya pada orang sekitarnya. Banyak orang kaya seperti itu. Namanya tidak berkah itu hartanya. Meskipun baik dalam pandangan kita manusia, harta yang banyak itu kan itu. Ya, nah begitu juga kemanfaatannya juga diukur dari segi ukhrawi. Ya, dari kemanfaatan dari segi akhirat dan itu. Tadi harta yang banyak itu baik bagi kita, tapi manfaat enggak untuk keselamatan akhiratmu? Kalau harta yang banyak itu menjadikan kamu bersyukur kepada Allah, kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kemudian apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kamu itu suka berbagi, artinya fahadis, hendaklah kamu menyatakannya, artinya kamu berbagi dengan apa yang kamu miliki itu. Minimal dikeluarkan zakatnya, kemudian sebagian yang lain untuk berbagi dengan orang-orang sekitarnya. Itu namanya hartanya menjadi baik bagi dia, bermanfaat bagi dia. Tidak hanya baik saja, bermanfaat untuk akhiratnya kan gitu. Tetapi kembali kalau kemudian dengan harta itu malah kita congkak, sombong dan bahkan kikir, ya itu namanya tidak berkah kan gitu. Ya, ada kesempatan waktu, kesempatan dan sebagainya juga begitu. Kesempatan seseorang dijadikan diberi kesempatan oleh Allah menjadi pemimpin, orang yang bersyukur dia akan memanfaatkan apa
yang ada pada dirinya atau di bawah kepemimpinannya itu maksimalnya untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan keselamatan akhiratnya, bukan kemudian semau-maunya mengambil tindakan yang kurang mensyukuri. Nah, itu nanti tidak bermanfaat untuk akhirat ya. Beberapa kita singgung, saya khawatir nanti ada yang tersinggung padahal kita bicara berkahan itu. Nah, itu sebenarnya yang harus kita pahami tentang berkah itu. Nah, kemudian apakah manusia bisa memberikan berkah? Ya bisa saja, artinya berkah dalam pandangan Allah kan bisa. Tapi hakikatnya Allah yang memberikan berkah itu kan gitu ya. Karena kebaikan dan kemanfaatan itu kan hanya di tangan Allah saja kan gitu. Ya, jadi kalau seseorang itu memberikan kebaikan dan kemanfaatan kepada dia, itu bukan miliknya dia, hakikatnya itu adalah milik Allah kan gitu. Ya, maka mengalap berkah kepada Mbah Kiai atau mengalap berkah kepada almarhum Soko dan sebagainya itu malah tidak ada sama sekali kalau sudah almarhum. Ya, kalau kita ngalap berkah kepada Mbah Kiai yang masih sugeng, ya mungkin ada kebaikannya. Barangkali Mbah Kiai tadi memberikan nasihat kepada kita yang baik, yang nasihat itu kalau kemudian kita amalkan, kita menjadi baik, atau memberikan wejangan, petua dan sebagainya dengan berbagai macam kebaikan, atau memberikan doa atau mendoakan kepada kita yang baik-baik, tentu saja itu akan menjadi berkah untuk kita semuanya. Tetapi pahami, ya pemilik yang tertinggi dari berkah itu hanya Allah saja. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Manusia tidak punya apa-apa, yang punya apa-apa itu ada Allah. Semuanya itu adalah milik Allah. Kalau manusia memberi uang itu juga bukan miliknya sebenarnya, itu hanya titipan dari Allah saja. Anal quwwata lil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anal quwwata lillahi jami'a, semua kekuatan itu termasuk juga kesempatan, waktu, tenaga dan sebagainya itu semuanya juga lillahi jami'ah, semuanya itu berasal dari Allah. Semuanya itu adalah milik Allah. Lillah, milik Allah dan itu jami'ah, semuanya dan itu. Ya, sehingga hamba Allah yang bersyukur dia akan memanfaatkan apa saja yang dititipkan oleh Allah padanya, apakah itu kemampuan pikir, ataukah itu kesempatan, ataukah itu harta dan sebagainya, itu betul-betul kembali kepada Allah, untuk Allah dan itu. Ya, maka kita diperkenalkan istirja gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Segala sesuatu itu berasal dari Allah dan wa inna ilaihi dan sesungguhnya segala sesuatu ilaihi rajiun, kepada Allah akan kembali kan. Begitu Mas, mudah-mudahan sudah dipahami. Ya, alhamdulillah untuk sisa pertanyaan pekan lalu sudah tersampaikan semua Ustaz. Baik, kita akan bicara selanjutnya setelah Al-Wali, kita akan bicara tentang Al-Hamid. Ya, Al-Hamid itu dimaknai sebagai Allah yang maha terpuji gitu ya. Allah yang maha terpuji. Nah, ini maha kaitannya dengan yang tadi juga. Ya, di dalam Al-Fatihah itu ada yang mengatakan ayat kedua, ada yang pertama. Kita sudah dikenalkan oleh Allah, dididik oleh Allah, dibimbing oleh Allah dengan bahasa Allah. Kita supaya mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji lillah itu milik Allah rabbil alamin. Rabb semesta alam. Yang dulu sudah kita bahas yang namanya Rabb itu adalah pemelihara, dan itu tidak hanya menyangkut pemelihara saja tetapi juga sebagai pencipta, bahkan semua sifat-sifat Allah ya. Ingat, semua sifat-sifat Allah yang kita pelajari itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang kita pelajari itu semuanya merupakan perwujudan dari Rabb gitu ya. Artinya nama-nama sifat-sifat itu mencerminkan Allah sebagai Rabb kita, memelihara kita. Nah, Allah yang memelihara kita, Rabbul Alamin kita itulah yang berhak untuk mendapat pujian. Inna lillahi, ya sesungguhnya semua alhamdulillahi, segala puji lillahi milik Allah. Ya Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam.
Nah, Allah yang memiliki segala pujian tadi tentu saja wajar kalau kemudian disebut sebagai Al-Hamid, Allah yang maha terpuji itu sendiri, kan gitu. Ya, karena Allah sendiri yang memiliki semua pujian itu. Manusia tidak berhak dipuji. Kalau ada saudara kita yang memuji kita, bahkan kita di depan kita, bahkan kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menaburkan pasir ke wajahnya. Artinya yang berada di depan kita yang sedang memuji kita itu dia punya sifat penjilat, ya, menjilat. Ya, sudah pasti kamu berada di atasnya dia daripada dia, kamu sehingga dia menjilat kamu, kan gitu ya. Nah, menjilat itu nanti mempunyai ada risiko kita akan lupa diri, lupa daratan dan sebagainya dengan pujian-pujian itu, gitu ya. Salah tingkah, salah bersikap, salah berbuat dan sebagainya, maka kita diingatkan supaya seperti itu. Ya, hakikatnya itu tidak mengingatkan kepada orang lain, itu juga mengingatkan kepada diri kita agar kita itu tidak menyukai sikap-sikap penjilat yang seperti itu, gitu loh. Ya, meskipun dalam kehidupan sehari-hari juga yang terjadi itu justru banyak sikap-sikap penjilatan-penjilatan yang seperti itu, naudzubillah. Ya, nah kita tidak boleh seperti itu, gitu loh. Ya, karena memang alhamdulillah segala puji itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Kalau teman kita memuji kita karena kedermawanan kita misal saja, ya, karena kedermawanan kita misal saja, kedermawanan itu juga yang memberikan Allah. Ya, jadi jangan sampai kita merasa sombong bahwa diri kita menjadi orang yang dermawan. Tidak bisa seseorang men-set dirinya untuk dermawan sendiri. Pada kedermawanan itu adalah pemberian Allah yang tentu saja itu ya, dibangun dengan susah payah, ya, berdasarkan tauhid. Tidak akan ada Allah menyebut sebagai orang yang dermawan kecuali dengan tauhid. Prosesnya lama dan Allah tidak ujuk-ujuk kemudian memberikan menginfakkan 10 juta kemudian menjadi orang yang dermawan, menginfakkan 100 juta kemudian menjadi orang dermawan, tidak. Ya, terbentuknya itu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, begitu. Ya, dan hanya bisa terbentuk tadi karena pengagungannya kepada Allah, ya, karena tauhidnya tadi, ya. Karena tauhidnya tadi, karena Allah sudah menjanjikan, Rasulullah juga berjanji dan sebagainya, melipat gandakan pahala yang banyak dan bahkan balasan yang banyak dan sebagainya. Bahkan Allah sendiri yang mempunyai sikap syukur rizqo, wayak batir dan sebagainya, itu adalah Allah yang melapangkan maupun yang menyempitkan rezeki, itu adalah Allah. Ya, artinya uang 100 juta yang kita nafkahkan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan dan sebagainya, itu sebenarnya kan berasal dari Allah, itu kan milik Allah, kita hanya titip-titip saja. Ya, maka kalau ketika seseorang itu nampak dermawan, sebenarnya yang perlu dipuji bukan dia, yang perlu dipuji adalah Allah, kan itu. Ya. Nah, kalau kita bersinggungan dengan orang-orang seperti itu, kita tidak boleh memujinya di depannya, kan itu. Nah, kita boleh mendoakan orang-orang seperti itu, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah untuk istiqomah menjadi orang yang dermawan, suka membantu pada orang-orang sekitarnya, gitu. Yang tentu saja seperti itu tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang munafik, karena hakikatnya munafik itu tidak ada tauhid di dalam hatinya. Semua semua amalnya itu nilainya 0. Jadi jangan main-main, orang yang biasa berkata dusta, berjanji mengingkari dan dipercaya, berkhianat dan sebagainya, seperti ciri-ciri sifat munafik itu. Jangan berharap dia bisa mengumpulkan pahala, jangan berharap dia bisa banyak pahala ditumpukan hasanah nanti di akhirat, nggak bisa. Ya, karena kita tahu yang namanya ibadah itu didefinisikan oleh Imam Ibnul Qayyim itu sebagai al-mahabbatu ma'al khudu'i yal ubudiyah, kan itu. Yang namanya rasa cinta kepada Allah, ya, ma'al khudu'i yang disertai dengan ketunduk patuhan, ya, itu adalah ibadah, gitu loh. Dan itu merupakan intisari dari surat Ali Imran ayat yang ke-31 itu, ya. Artinya ada 2 syarat di situ soal sebuah amal itu bisa menjadi ibadah. Syarat pertama itu adalah rasa cinta, yang tentu saja orang munafik tidak akan memiliki rasa cinta kepada Allah. Dia pengkhianat Allah kok, bagaimana mungkin, kan itu. Dia mempunyai rasa cinta kepada Allah.
Ya, pertama syaratnya adalah rasa cinta kepada Allah, kemudian yang kedua syaratnya adalah tunduk patuh kepada Allah, ma'al-futuhi, rasa cinta yang disertai dengan ketunduk patuhan, itulah yang namanya ibadah. Ya, jadi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini, kalau itu memang tidak landasi oleh rasa cinta kepada Allah, itu sudah pasti dia disebut sebagai ibadah. Meskipun wujudnya itu mungkin saja bekerja sebagai dosen, bekerja sebagai buruh, kantor, dan sebagainya, bekerja sebagai pedagang, atau bekerja sebagai ojol, dan sebagainya. Tidak peduli bagi Allah yang seperti itu. Jadi di mata Allah tidak ada bedanya. Ya, yang namanya direktur dengan office boy itu tidak ada bedanya sama sekali gitu loh. Yang ojol driver pakai mobil dengan ojol driver pakai motor dan sebagainya, tidak ada bedanya dalam pandangan Allah dalam konteks itu. Yang penting itu rasa cintanya kepada Allah, ya, yang disertai dengan ketunduk patuhan kan itu. Ya, jadi seseorang yang dia sudah diproses oleh Allah menjadi orang yang dermawan, maka dia akan paham untuk bersyukur yang seperti itu, gitu loh. Tetapi orang-orang yang mereka itu lebih mencintai harta dunia daripada Allah, gitu ya, sedangkan Allah meminta berbagi, kita tidak mau berbagi atau kikir dalam berbagi, ya wajar saja kalau kemudian amalnya tidak dinilai oleh Allah sebagai ibadah kan gitu ya. Nah, dalam konteks itu juga nanti kita bicarakan, tetapi kita lihat dulu di dalam surat Ibrahim ya, surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-1. Atau tadi belum diuraikan ya, tapi sudah lama dilihat kajian ulang tadi tentang definisi ibadah tadi, dilihat dirujuk kepada rekaman sebelumnya, silakan. Mari kita lihat surat Ibrahim ayat yang pertama. Surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim. Siratil azizil hamid. Alif lam ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Ya, ada kata maha terpuji yang digabungkan dengan maha perkasa di situ. Kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijal nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi di sini Allah menggunakan kata an-nas ya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia. Biasanya di ayat yang lain Allah merujuknya kepada orang yang beriman. Litukhrijal ladzina amanu, misalnya seperti itu. Ya, tentu saja itu menunjukkan bahwa kitab Al-Quran itu tidak hanya untuk orang yang beriman, tetapi juga untuk semua manusia. Bisa dimaknai seperti itu. Tetapi juga bisa dimaknai sebagai anas di situ, dimana al-mu'min, ya, anas manusia itu maksudnya al-mu'minun, dan itu orang-orang yang beriman.
Ya, minal dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Maksudnya di situ adalah dari syirik yang tentu saja kehidupan sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad SAW di situ diwarnai betul-betul kesyirikan. Begitu juga kehidupan kita sekarang ini, jangan sampai kemudian kita merasa bahwa diri kita atau kehidupan kita sekarang ini sudah perfect gitu ya, tauhid gitu, jauh ya, masih jauh gitu loh. Nah, orang-orang yang mereka itu dikatakan di dalam surat An-Nur ayat Ar-Rum ya, ayat yang ke-31 32 itu, orang-orang yang mereka itu berbangga dengan golongannya itu kan juga sebagai orang yang syirik ya. Coba dibaca Quran surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 31 dan 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya, itu mengingatkan kita Allah mengingatkan kepada kita. Jadi meskipun kita itu tidak hidup di zaman jahiliyahnya, zaman Rasulullah dulu, mungkin kita hidup sekarang yang harusnya Islam sudah berkembang dengan baik dan sebagainya, tetapi ternyata kita juga masih diwarnai, dihantui dengan kehidupan model syirik-syirik seperti itu gitu loh. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaihi, kembali kepadanya. Wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah, kepada Dia. Wattaqu waqimus salata wa la takunu minal musyrikin, dan tegakkanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Dikatakan di situ. Artinya kita diingatkan bahwa syirik itu betul-betul amat sangat dibenci gitu loh. Hanya kalau kita itu terkena penyakit syirik, itu penyakit yang amat sangat parah gitu, dosa yang besar, kesesatan yang nyata, kemudian menghapus seluruh amal kita kan itu. Maka diingatkan oleh Allah di situ. Ya, siapa yang namanya orang-orang musyrik itu, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian itu menjadi bagian dari orang-orang musyrik itu. Nah, kebetulan yang dijelaskan ini orang musyrik tertentu di sini adalah orang yang mereka itu bangga dengan golongannya, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi kelompok orang yang mereka itu membagi agamanya ini menjadi bergolong-golong, menjadi berpartai-partai, menjadi kelompok-kelompok, ya. Dan mereka itu masing-masing bangga dengan kelompoknya. Yang partai ini merasa lebih hebat dari partai lain, yang agama ini merasa lebih, yang kelompok agama ini merasa lebih baik dari kelompok agama lain. Bahkan di dalam satu majelis tertentu di situ merasa dirinya kelompok dia itulah yang paling hebat, paling baik, paling berkuasa. Yang lain itu tak singkir ke, sing beto karena aku tak singkir ke, sing beto ini tak singkir ke. Itu tidak benar ya seperti itu. Kalau bahasanya Rocky Gerung gitu ya, luar biasa itu. Ya orang Nasrani tetapi tegas dia menggunakan logikanya. Karena memang filsafat ya, filsafat itu memang tentang ilmu logika. Ya, dia mengatakan bahwa karena adanya perbedaan itulah maka diperlukan persatuan gitu, persatuan Indonesia di dalam Pancasila itu. Jadi Indonesia ini
didirikan atas dasar adanya perbedaan. Perbedaan itu macam-macam, ada perbedaan paham, ada perbedaan suku, ada perbedaan ras, ada perbedaan golongan, perbedaan pemikiran dan lain-lain sebagainya, perbedaan manhaj, ijtihad dan sebagainya, beda satu dengan yang lain gitu, ya. Jadi karena ada perbedaan itulah kemudian diperlukan persatuan Indonesia. Jangan dibalik katakan dia. Supaya ada persatuan semuanya harus sama. Nah, kalau begitu itu sudah pemaksaan itu sudah autokratis, otoriter yang seperti itu kan gitu. Enggak boleh model seperti itu. Kalau tidak sama dengan saya singkirkan, kalau tidak sama singkirkan. Itu pemahaman tentang pembentukan negara yang bersatu seperti itu tidak benar ya seperti itu. Kualik itu. Seharusnya seorang pemimpin itu mengupayakan supaya yang berbeda itu bisa dimanage dengan baik, tetap memperjuangkan yang sama, kesatuan persatuan Indonesia ini. Kalau itu organisasi ya tetap kemudian melaksanakan organisasi. Dan yang begitu itu hebat sekali, Ustaz Ahmad Sukino itu saya belajar dari beliau puluhan tahun itu luar biasa. Artinya betul-betul saya tidak pernah ya melihat orang yang kemudian melanggar aturan beliau, kemudian beliau tindak dengan keras dan sebagainya, kecuali yang memang sudah ditetapkan pasti begitu ya. Artinya beliau itu membedakan antara aturan yang beliau bikin dengan aturan Allah. Tidak menyamakan dengan itu. Jadi kebanyakan orang kemudian tidak paham itu menyamakan antara aturan majelis, aturan al-ustad dengan aturan Allah itu sama. Nah, itu yang salah. Walau bagaimanapun tidak bisa ditempatkan yang sama, maka sanksi-sanksi aturan majelis, aturan al-ustad dan sebagainya itu betul-betul amat sangat ringan, rendah. Katakan rokok misalnya, wis rasangan dhisik, kemudian ngajio, bentuk rokok dan sebagainya. Dan itu berlaku untuk banyak hal. Saya menyaksikan dan banyak, tidak hanya 1-2 orang, banyak yang melakukan kemudian pelanggaran termasuk juga para pengurus yang melanggar dan sebagainya. Dimaklumi oleh Ustaz. Bukan berarti kemudian tersinggung kepribadiannya karena aturannya dilanggar kemudian bersikap sewenang-wenang, itu tidak, betul-betul tidak. Itu luar biasa kemampuan beliau menata menata diri di dalam memanage umat seperti itu. Begitu juga tentang mengatur perbedaan, menata perbedaan, menata kehendak antara satu pengurus dengan yang lainnya, luar biasa. Kan itu. Nah, itulah yang seharusnya ditata oleh presiden kita atau presiden manapun, pemimpin kita, memimpin manapun itu seperti itu. Jadi persatuan tidak dibangun atas dasar semua harus sama, kodo dan sebagainya. Tidak, karena perbedaan itu memang satu keniscayaan. Tetapi tinggal bagaimana kita mengelola perbedaan itu sehingga berbuah kebaikan, yakni persatuan. Jadi tadi kok sampai di sini bicara tentang apa? Oh ya, kembali kita ke ayat 1 dari surat apa tadi? Ayat 1 dari surat Ibrahim tadi ya. Ya, nah kalau kita kembali lagi sebentar, kalau kita sampai bangga terhadap golongannya dengan cara yang seperti itu tadi, antara lain menganggap ini kumpulan ini beda karo aku, sikap dan sebagainya, itu artinya bangga dengan golongannya dan menganggap orang golongan lain, kelompok lain itu sebagai ancaman. Itu sudah syirik yang seperti itu. Syirik. Nah, maka harus dijauhi ya. Itu termasuk dulumat tadi, bagian dari dulumat tadi, gitu. Termasuk bagian dulumat yang lain. Kalau sampai di hati kita itu ada merasa bahwa kita lebih hebat daripada orang lain. Kenapa begitu? Karena kehebatan kita itu semuanya kan milik Allah tadi, lillah tadi, ya. Punya Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh dan sebagainya. Semua apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah, termasuk diri kita, termasuk apa yang ada pada diri kita. Ya, ini pemikiran kita, pemahaman kita tentang Quran, tentang Sunnah, itu semuanya adalah milik Allah gitu loh. Ya, jangan kemudian kita merasa bangga dengan pemikiran kita tadi kemudian meleceh
akan meremehkan. Nah, kalau nanti punya seperti itu, kita bisa jadi anania. Kalau tadi tentang kelompok kita menjadi asofia, kalau tentang diri kita pribadi kita menjadi anania, dan akhirnya dua-duanya syirik kan gitu. Nah, pahami sekali lagi kalau syirik ya tidak ada apa-apanya kita beramal puluhan tahun, ratusan tahun, tetap saja neraka tempatnya. Sama persis seperti 3 golongan orang yang masuk neraka pertama kali. Yang pertama itu adalah orang yang mati di medan perang. Artinya kalau dia berani mati di medan perang itu tentu sudah berusaha menjaga yang lain sebaik-baiknya sehingga dia yakin kalau mati itu nanti masuk surga. Ya, tetapi enggak, ini orang lain melihat dia masuk surga, tetapi ternyata Allah mengungkap kebohongannya. Kadzabta, kamu bohong, kan gitu. Kamu mati itu karena sebenarnya adalah pujian orang manusia bahwa kamu itu orang pemberani dan sebagainya. Begitu juga orang alim yang berilmu dan juga orang yang banyak menafkahkan hartanya di jalan Allah. Tadi secara zahir ya semuanya berdusta. Mereka semua ternyata beramal berharap pujian dari manusia. Nah, itulah yang menjadikan dia itu syirik karena berharap pujian dari manusia. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Allah dengan Al-Quran tadi. Maka di situ dikatakan litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nuri biidzni, dengan izin Allah. Dengan izin Allah saya memaknainya sesuai dengan sunatullahnya. Artinya kita menempuh sunatullahnya, maka Allah akan memperbolehkan, Allah akan memberikan izin begitu. Ya, kalau kita menempuh sunatullah untuk menjadi orang yang beriman, ya tentu akan diberikan keimanan itu. Tapi kalau kita tidak mau menempuh sunatullah menuju keimanan, ya tidak akan diberikan keimanan itu, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan izin Tuhanmu, dengan menempuh sunatullah yang menuju kepada keimanan tadi. Kemudian ila siratil azizil hamid, ya. Tadi minad dzulumati ila siratil azizil hamid, dan arahnya ke sana. Dari kegelapan menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji, gitu ya. Menuju jalan Allah yang maha perkasa sampai maha terpuji, ya. Tauhid tadi, kan gitu. Nah, pahami di sini Al-Hamid ini disandingkan dengan Al-Aziz yang maha perkasa. Artinya memang Allah itu betul-betul maha perkasa. Yang maha perkasa itu berhak untuk dipuji, maka ada di situ Al-Hamid karena keperkasaannya tadi, kan itu. Kemudian ada Al-Hamid. Coba dilanjut dengan ayat ke-7 dan ke-8 surat yang sama. Surat Ibrahim ayat ke-7 dan 8. Wa in ta'adzanakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya. Jadi kita lihat di situ sebenarnya ayat yang akan saya tampilkan yang 8, tetapi karena secara kontekstual itu berhubungan 7 dengan 7, maka kita baca keduanya, kan gitu. Saya baca yang 8 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid, dan itu. Jadi berkata Musa, jika kalian intakfuru antum, jika kalian kufur, jika kalian dan orang-orang yang berada di muka bumi semuanya ini kufur kepada Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid,
pahamilah bahwa Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ya, maha kaya lagi maha terpuji kan gitu. Artinya yang pertama di situ memberikan pemahaman kepada kita, memberitahu kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa Allah itu amat sangat kaya raya. Ya, kami dan juga maha terpuji kan gitu. Artinya secara material maupun imaterial itu Allah itu betul-betul unggul di atas, akbar gitu ya, betul-betul maha besar, maha tinggi, maha agung dan sebagainya, kita sudah pahami seperti itu ya. Nah, kalau kok di situ ditampilkan Al-Ghaniyun sungguh maha kaya, ya betul, karena Allah lah yang tadi di ayat yang ke-7 itu memberikan berbagai macam kenikmatan kepada manusia ya, berbagai kenikmatan kepada manusia. Jadi dikatakan wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, dan gitu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari kufur atas nikmat Allah maka pasti azabku sangat berat. Ya, maka di situ yang dimaksud dengan in takfuru antum wa man fil ardi jami'a itu, jika kalian beserta orang-orang yang di muka bumi ini semuanya kufur kepada Allah, terus juga kepada kufur nikmat yang ada di sana. Artinya janganlah kamu sampai kufur nikmat, karena semua kenikmatan yang kamu nikmati di jagat raya ini seumur hidupmu itu yang memberikan hanya Allah, tidak ada yang memberikan yang lain selain Allah. Ya, orang tuamu, temanmu, kepala kantormu, temanmu berdagang itu hanya menjadi sarana saja dari Allah untuk menyampaikan rezeki, menyampaikan kenikmatan kepadamu gitu loh. Pahami betul kalau kamu itu kufur kepada Allah beserta dengan semua manusia ini kufur kepada Allah, ya kemuliaan Allah itu tidak akan turun. Ya, Allah yang maha terpuji itu tidak akan menjadi, kemudian Allah akan menjadi tercela karena semua manusia di jagat raya ini kemudian ingkar kepada Allah, sama sekali tidak gitu loh. Ya, bahkan tadi dijanjikan oleh Allah di atas ayat 7 tadi, kalau kamu bersyukur, ya maka akan ditambah nikmat Allah kepada kamu gitu loh. Tetapi kalau kamu kufur maka azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amat sangat pedih kan gitu. Nah, bersyukur itu alias tidak kufur tadi ya, tidak kufur nikmat. Bersyukur itu apa namanya akan berbuah tambahnya nikmat. Ya. Nah, ketika kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, ketika kita mendapat rezeki sudah ada nikmat di dalam hati kita, ada tambahan nikmat, beda dengan orang yang tidak kemudian menyatakan kesyukurannya tadi. Nanti ketika dia berbagi juga akan nikmat berbagi sendiri, kan ada pahalanya juga di situ kan gitu. Maka di dalam surat Luqman ayat yang ke-12 itu diungkapkan bahwa orang yang bersyukur itu sebenarnya bersyukur untuk dirinya sendiri, linafsi gitu loh. Nah itu harus disadari, silakan. Surat Luqman, surat yang ke-31 ayat ke-12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah maha kaya maha terpuji. Ya, jadi sebenarnya kita sebagai orang beriman tidak ada pilihan lain kecuali bersyukur gitu loh. Apalagi sudah ditantang oleh Allah tadi bahwa andaikan kamu tidak bersyukur, andaikan kamu kufur, bahkan seluruh manusia di muka bumi ini kufur, derajat Allah tidak akan turun sama sekali. Tetap ditekankan oleh Allah di situ di akhir ayat yang ke-8 dari surat Ibrahim tadi, fa innallaha laghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu tetap yang maha kaya lagi maha terpuji kan gitu.
Ya, maka ketika orang mendapat rezeki kenikmatan dari Allah kemudian dia bersyukur, misal saja dalam bentuk mengeluarkan zakatnya 2,5%, ya seharusnya orang beriman seperti itu sudah ada kenikmatan di dalam hati, sudah ada tambahan kenikmatan di dalam hati ketika dia mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, apalagi ketika kita mengeluarkan zakatnya 2,5%, semua harta yang didapatkan dari Allah tadi sudah halal untuk dimanfaatkan dirinya, keluarganya, dan sebagainya. Kalau kemudian tidak dia keluarkan, itu masih bercampur antara halal dan haram hartanya tadi. Artinya yang namanya halal dan haram bercampur itu tentu yang menang haramnya, kan gitu. Ya. Maka kemudian ya apa namanya, anak kita, istri kita, keluarga kita, kita sendiri makan barang haram di situ, campur antara yang halal dan haram, kan gitu. Ya, maka kemudian doa-doa kita tidak diterima oleh Allah. Naudzubillah, jadi seperti itu. Jadi syukuri minimal dengan mengeluarkan zakatnya, dan kemudian ditambah dengan pengeluaran lain sesuai dengan lingkungan kita, sesuai dengan interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari itu, kan gitu. Ya, apa namanya, bentuk syukur kepada Allah itu, kan itu. Jadi apa namanya, sekali lagi, ketika seorang tadi mengeluarkan sebagian hartanya dalam rangka bersyukur kepada Allah tadi, itu kembali kepada dirinya sendiri dalam bentuk kedermawanan tadi yang saya katakan di awal tadi, kan itu. Ya, maka tidak bisa kemudian hanya sekali, 2 kali, 3 kali memberi kemudian bisa menjadi orang dermawan, tidak. Ya, itu perlu proses yang amat sangat panjang untuk menjadikan itu. Ya, karena dasar tauhid, karena dilandasi oleh tauhid tadi, maka orang menjadi dengan mudah untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, karena Allah berjanji untuk apa namanya, melapangkan rezeki siapa yang dikehendaki, menyampaikan rezeki siapa yang dikehendaki, dilipat gandakan 10 kali, dilipat gandakan sekian kali, 100, 700 kali, dan sebagainya, bahkan bighairi hisab, kan itu. Ya, kalau seseorang mendapat balasan bighairi hisab, sudah pasti masuk surga, dan seperti itu. Tidak mungkin Allah rela untuk memberikan balasan bighairi hisab pada munafik-munafik itu. Tidak mungkin Allah rela memberikan balasan bighairi hisab kepada orang-orang kafir musyrik itu, kan tidak mungkin, kan itu. Nah, tentu kepada orang yang bertauhid yang dipilih oleh Allah seperti itu, pada orang-orang yang dermawan tadi yang sudah bertauhid, dan itu. Ya, nah teman-teman semuanya, gitu ya. Karena bersyukur itu memang betul-betul kembalinya kepada dirinya sendiri, maka kita betul-betul jangan kikir. Ya, ingat, kikir itu adalah sifat munafik, sedangkan dermawan itu adalah sifat orang yang beriman. Maka otak kita, akal kita sudah harus pandai untuk memilihnya, kan gitu. Nah, di ayat lain nanti Allah menekankan bahwa segala apa yang ada di jagat raya itu miliknya, gitu loh. Maka Ghaniyyun Hamid dan sebagainya itu kaya, mau terpuji, untuk merujuk ke sana supaya kita itu sadar bahwa karena Allah yang memiliki jagat raya ini, Allah, maka kita perlulah, karena Allah itu memang yang memiliki segalanya di dunia ini, dan Allah juga yang memberikan kita segalanya di dunia ini, maka wajarlah kalau kita itu dituntut untuk memahasucikan Allah, untuk memuji Allah dan sebagainya. Bahkan tadi dikatakan alhamdulillah tadi, kan gitu. Coba dibuka di dalam lanjutan ayat itu, di Luqman juga di situ, di ayat yang ke-36, 26 ya. Jadi Surat Luqman ayat yang ke-26. Lillahi ma fis samawati wal ardh, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Nah, ini luar biasa. Lillahi ma fis samawati wal ardh, innallaha huwal ghaniyyul hamid, dan itu milik Allah segala apa yang ada di langit di bumi. Apa yang ada di langit dan di bumi itu juga kita ini, diri kita itu juga milik Allah. Maka apa yang ada di kantong kita itu juga milik Allah, gitu loh. Ya. Jangan
sampai kita terkecoh oleh setan yang membisiki hati kita bahwa saya kerja di Korea berat-berat, saya kerja di Jepang berat-berat, dapatkan uang banyak, ini milik saya. Tidak ada yang milik kamu, gigimu itu pun miliknya Allah. Saatnya gigimu tanggal itu kamu sudah tidak akan bisa menentangnya. Nyawa kamu milik Allah gitu loh. Ya, maka jangan sampai kita dikelabui, dikecoh oleh setan bahwa ini milik saya milik saya apa? Kan gitu. Tidak ada yang jadi milik kita itu. Semuanya itu adalah milik Allah gitu. Nah, kalau kita itu merasa bahwa kita itu mendapat keberkahan, mendapat kebaikan dari Allah atau dipercaya dititipi oleh Allah dengan rezeki yang banyak, maka sikap kita kemudian tadi bersyukur tadi, jangan kufur dan gitu. Ya. Nah, di sini ditekankan lagi innallaha wal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah itu Dia yang maha kaya, lagi maha terpuji kan itu. Ya. Jadi kalau tadi dikaitkan jangan sampai kemudian kalau kalau kita kufur dia, Allah tidak turun derajatnya, tetap saja menjadi maha kaya lagi maha terpuji. Kamu tidak mau infak, Allah tetap kaya. Kamu tidak mau zakat, Allah tetap kaya. Allah tetap mampu memberikan rezeki kepada orang-orang miskin dan orang fakir dan sebagainya. Adanya orang miskin dan fakir yang berada di sekitar kita atau butuh bantuan kita, itu sebenarnya kan ujian bagi kita sebagai orang yang beriman agar memanfaatkan sebagian rezeki kita di jalan Allah untuk beribadah tadi. Ya, maka kecintaan kita kepada Allah tadilah yang menggerakkan hati kita untuk membantu saudara sesama mukmin yang digambarkan oleh Rasul, mereka itu dengan kita satu tubuh. Nah, jarinya satu tubuh, nanti saudaranya lorong atau pilih saudara, jarinya satu tubuh, si saudaranya kesulitan tidak mau membantu, bohong itu, imannya kalib itu. Iman yang sebenarnya ada di surat Hujurat ayat yang ke-40, ayat yang ke-15 itu. Ayo kita baca lagi, kita ingat, sadar. Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya, itu jelas sekali. Ya, itu yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau itu kita amalkan dengan benar, sudah cukup kita menjadi orang yang bertauhid itu. Ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang yang benar beriman itu adalah orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman dengan benar di sini. Beriman dengan benar itu yang bagaimana malam yartabu, kemudian tidak dikotori keimanannya tadi dengan keraguan. Artinya dia beriman dengan yakin, dengan penuh keyakinan, beriman dengan mantap, ya, tidak diganggu oleh keraguan. Malam yartabu wajadu bi amwalihim, kemudian mereka itu berjihad dengan harta mereka. Artinya berjihad dengan harta mereka itu yang memanfaatkan hartanya dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, di jalan kebaikan. Ketika ada saudara yang sakit tadi, ya, untuk datang kemudian bawa oleh-oleh makanan atau memberikan amplop, ya, untuk meringankan beban saudara kita tadi. Karena yang sakit tadi tentu saja kan tidak bisa mencari nafkah. Ya, kemudian juga harus butuh uang untuk membeli obat dan sebagainya, perlu dipikirkan yang seperti itu. Nah, orang beriman akan bersungguh-sungguh yang seperti itu, tidak kemudian hanya main-main saja. Kalau secara formalitas saja, saya aku teko, rasa mulai rapuh, aku teko, rasa bantu secara ekonomi rapuh. Kalau memang tidak mampu ya tidak ada apa-apa. Tapi kalau mampu kemudian tidak mau
berjihad dengan hartanya untuk saudara kita yang sedang mengalami kesusahan, itu imannya kadzib. Wajahdu bi amwalihim, kan gitu. Ya, saudara kita anaknya pada nganggur, orang tuanya sudah tua, sudah pensiun dan sebagainya, anak-anaknya masih remaja, nganggur semua dan sebagainya. Bagaimana kita bisa memikirkannya untuk misal saja membiayai pelatihan atau training atau ikut apa dan sebagainya sehingga dia bisa menguasai keterampilan untuk mencari rezeki atau berusaha mencarikan informasi lowongan kerja sesuai dengan keterampilan yang dia miliki, jasa yang dia miliki dan sebagainya. Ada kepedulian di situ gitu loh. Ya, meskipun harus keluar uang untuk trainingnya dia, keluar uang untuk biaya kuota untuk mencarikan informasi dan sebagainya, ya itulah bentuk dari wajahdu bi amwalihim tadi. Begitu juga langsung fisabilillah. Ya, langsung fisabilillah di sini bisa yang utama adalah terlibat dalam dakwah kan itu ya. Tetapi pahami bahwa yang namanya dakwah itu juga tidak hanya sekedar ngaji atau tidak ngaji dan sebagainya. Dakwah Allah itu hanya mengajak manusia itu kembali ke jalan Allah, jadi kembali kepada jalan kebaikan, seperti apa yang dikehendaki oleh Allah gitu loh. Ya, ulaika humus shadiqun gitu deh. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya. Ya harusnya seperti itu, tidak kemudian malah beramalnya hanya sekedar formalitas, infaknya sekedar formalitas dan sebagainya. Itu semua. Apakah itu zakat, apakah itu sholat, apakah puasa, semuanya yang hanya sekedar formalitas, itu dia tidak akan mendapatkan esensi manfaat dari zakat itu sendiri atau sholat atau puasa itu sendiri. Nah, untuk bilang coba ayat yang mirip bisa dibuka lagi sekali lagi di dalam surat An-Nisa ayat 131. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-131. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Ya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya, mirip dengan yang tadi, diingatkan kita oleh Allah bahwa apa saja yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Maka apa yang kita dapatkan dari langit dan bumi itu mestinya kita syukuri gitu loh kepada Allah, karena itu semuanya adalah milik Allah. Ya, apakah itu hasil usaha kita, kerja kita, dagang kita, jual beli atau yang lainnya dan sebagainya, ataukah itu berasal dari hasil tanaman, panen duren atau panen rambutan atau nebang kebun jati dan sebagainya, itu semuanya ya juga milik Allah. Atau tambang yang ada di bawah sana dan sebagainya, semuanya adalah milik Allah gitu loh. Ya, jangan kemudian ketika kita mendapatkan tambang emas dan sebagainya, itu kehebatanmu, itu milik Allah. Bukan Allah tidak tahu kalau Allah menyimpan emas di situ, tahu gitu loh. Bukan kebetulan kamu datang ke situ untuk mendapatkan emas karena kehebatanmu, enggak, kamu dibimbing oleh Allah untuk melihat kekayaan yang menjadi milik Allah itu untuk kamu ambil dimanfaatkan di jalan Allah kan itu. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ya, dan sungguh telah kami perintahkan kepada para ahli kitab yang dahulu itu dan juga kepada kalian supaya kalian itu semuanya bertakwa kepada Allah, gitu loh. Takut kepada Allah, hormat kepada Allah, gitu ya. Kemudian taat kepada Allah dan sebagainya dengan cara menjalankan semua perintahnya dan juga menjauhi larangannya kan gitu. Sesederhana itu gitu loh.
Ya, wa in takfuru, jika kalian itu ingkar, artinya dalam konteks ini tidak mau bertakwa gitu loh. Fa innallaha ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka sesungguhnya fa inna lillahi ma fis samawati wa ardh. Sesungguhnya milik Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu. Artinya kalau kamu ingkar kepada Allah atas perintahnya untuk bertakwa, artinya kalau kamu itu kufur kepada Allah atau kalau kamu itu tidak mau bertakwa kepada Allah, sadarilah bahwa apa semua yang kamu miliki itu sebenarnya adalah milik Allah. Rezeki yang kamu dapatkan dari berdagangmu yang laris itu semuanya adalah milik Allah. Itu semuanya kebaikan hati Allah kepada kamu. Itu semuanya ujian yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Jangan kamu tidak lulus dan itu. Ya, diakhiri bahkan Allahu waliyan hamidah. Dan sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji, karena semua itu milik Allah sehingga Allah itu betul-betul kaya. Ya, tidak peduli kamu mau kufur atau mau iman, itu tidak akan menyurutkan kemuliaan Allah, kemaha terpujiannya Allah. Naudzubillah dan itu. Ya, maka kemudian atas dasar itu juga nanti Allah memerintahkan kepada kita untuk infak, untuk menafkahkan rezeki sebagian dari rezeki kita. Dan jangan semaunya, jangan sembarangan gitu loh. Ya, jangan dipilih yang busuk-busuk atau jangan jelek-jelek dan sebagainya. Coba dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Diingatkan oleh Allah kita. Artinya jangan semaunya, tidak berjihad tadi, tidak wajah itu bi amwalihim tadi. Karena Allah tahu infak kita itu termasuk jihad atau termasuk main-main, itu Allah itu tahu, betul-betul tahu gitu loh. Ya. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat ke-267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, ayat ini seharusnya menyentuh hati kita. Kalau kita itu masih ada kemunafikan yang ada tersisa di dalam diri kita, sehingga membisikkan kekikiran kepada diri kita. Kita perbaiki dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian hasil usahamu. Tadi saya katakan hasil kerja, hasil dagang, hasil buruh, ini itu dan sebagainya tadi. Itu termasuk dalam kelompok ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Maksudnya juga hasil pertanian, hasil tambang, hasil tumbuhan kamu nanam